Tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kok cilik suaranya? Halo. Apa iki? Apa iki? Lanjut. Nah. Saya ulangi lagi, izin Pak Gli. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore dan untuk sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Gli selaku konsultan sebagai penyusun dokumen Jakstrada, dan yang saya hormati teman-teman kantor DLH yang sempat hadir dan sempat mengikuti acara Zoom meeting terkait masalah penyusunan dokumen Jakstrada. Maka dari itu saya mewakili pimpinan yaitu Pak Kadis, karena beliau saat ini masih ada meeting dengan staf yang lain, maka hari ini saya mewakili untuk membuka acara ini. Sebelum kita buka acara ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan ada beberapa hal kegiatan penyusunan dokumen Jakstrada yang berkaitan di Kabupaten Mesuji. Mengingat Jakstrada ini Kabupaten Mesuji mungkin bisa dikategorikan agak terlambat, karena di tahun 2019 kita sudah pernah menganggarkan untuk kegiatan Jakstrada, tetapi saat pertengahan rencana pelaksanaan ada musibah namanya virus corona yang ada di negara kita, maka kegiatan itu sementara waktu dipending. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini walaupun keadaan COVID masih berjalan, alhamdulillah untuk kegiatan penyusunan dokumen Jakstrada yang sudah kita anggarkan di DPA, alhamdulillah sudah terlaksana di saat ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dalam rangka penyusunan dokumen yang pihak ketiga, untuk kawan-kawan yang mengikuti acara ini, mudah-mudahan saran dan masukan bisa ditampung di dalam dokumen sehingga dokumen ini bisa layak kita gunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena mengingat Kabupaten Mesuji banyak sih sebenarnya sampah-sampah yang ada di Kabupaten Mesuji yang belum tertangani atau belum diperbaiki terkait masalah baik itu TPS maupun pengelolaan sampah maupun di dinas-dinas ataupun lembaga-lembaga lain. Maka dari itu saya mohon kepada teman-teman semua agar bisa memberikan saran dan masukan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Dari saya selaku pembuka acara, saya sampaikan apabila penyampaian saya kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya teruskan ke Mas Gli untuk memimpin pembahasan ataupun penyampaian materi terhadap dokumen yang sudah ada ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berapa menit itu, Pak? Ya, pemaparan kurang lebih setengah jam lah, Mas, sampai selesai. Nanti ada saran dan masukan dari teman-teman
Dinas Lingkungan Hidup apa yang belum terdaftar di dokumen ini supaya nanti bisa diberikan saran dan masukan atau tambahan. Mungkin itu aja, Mas Gili. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di layar Bapak Ibu sekalian sudah tampak pemaparan kami atas dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan ada jenis rumah tangga, di mana memang ini yang kami tampilkan Pak, ini baru draft, mungkin di chat Bapak-Bapak sekalian itu ada file PDF yang kami share, itu mungkin bisa di download dan dipelajari. Kurang lebih rangkumannya ada di file PPT yang kami tampilkan sekarang. Layout penyusunan dokumen Jakstrada pengelolaan sampah RT dan SSRT. Yang pertama, kami mengambil dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2018, di mana tentang pedoman penyusunan Jakstrada, di mana memang poin-poin yang harus ada itu adalah yang pertama, identifikasi potensi timbulan sampah, kemudian pengumpulan data dan data pengelolaan persampahan, kemudian penyusunan neraca pengelolaan sampah, kemudian ada beberapa hal lagi seperti penempatan strategi dan pengurangan sampah, serta capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Untuk identifikasi timbulan sampah, ini kami mengambil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, di mana Kabupaten di timbulan sampahnya itu adalah 121 ton per hari, dengan jumlah penduduk adalah 302.524. Perhitungan ini didapat dari jumlah penduduk dikali kilogram per orang per hari, sehingga dihasilkan timbulan sampah senilai ini. Untuk identifikasi potensi yang kami hitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, ini pada tahun 2020 ya 159.262 ton per hari. Ini memang ada sedikit perbedaan. Data jumlah penduduk ini kami ambil dari data BPS Kabupaten Mesuji. Kemudian untuk jumlah penduduk 2021 sampai 2025 itu kami menggunakan koreksi dengan rumus eksponensial. Mungkin di dalam dokumen itu dilampirkan. Sehingga potensi timbulan sampah dari tahun 2020 dan 2020 sudah kami tampilkan. Selanjutnya, untuk pengumpulan data dan pengelolaan sampah, kami mengambil data dari Pak Yoga. Ini ada jumlah truk amrol dan dump truck dan kontainer dalam kondisi baik, rusak, di mana memang kontainer yang rusak ini ada 11, seperti yang baik ada 4. Di dalam pengelolaan persampahan itu memang memerlukan beberapa sarana prasarana, tempat sampah, kemudian tempat penampungan sementara, kemudian tempat penampungan sementara 3R, kemudian bank sampah dan rumah pengomposan. Ini memang untuk lebih lengkap memang kita harus hitung. Nampaknya kalau di dalam laporan Dinas Lingkungan Hidup itu bank sampah masih 0 gitu. Tapi kalau mungkin nanti kami bisa koordinasi dengan Pak Yoga, sebenarnya ini ada berapa gitu. Nah, ini mungkin nanti akan update sehingga jumlahnya itu mendekati data yang sebenarnya. Kemudian di dalam Jakstrada memang wajib untuk menampilkan penyusunan neraca pengelolaan persampahan. Nah, pada tahun 2020 ini data kita ambil dari
kali faktor estimasi timbulan per kapita, itu didapat potensi timbulan sampah yang sumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi adalah 44.168 ton. Kemudian jumlah pengurangan sampah ini adalah 883, kemudian penanganannya adalah 11.680 ton. Sampah yang dapat dikelola adalah 12.563 ton. Sedangkan yang sampah yang tidak terkelola itu adalah 13.605 ton. Nah, dari sini memang prosentase sampah yang bisa ditangani itu masih relatif kecil, sehingga memang diperlukan strategi kebijakan untuk mengelola sampah tersebut, sehingga target yang digariskan oleh pemerintah di Permen P 2018 sebesar 22% di tahun 2021 itu bisa dicapai. Nah, ini adalah penetapan strategi dan pengurangan. Jumlah persentase ini memang target dari Permen 10 2018, di mana memang kita mulai dari 2021 ya, 24%, 2020 adalah 22%. Nah, angka ini adalah angka 22% dari timbulan sampah. Sehingga memang kita belum bisa mencapai nih seperti ini yang di tahun 2020 pasti belum bisa, di 2021 sepertinya sulit karena ini sudah masuk bulan September. Mungkin di tahun 2022, nah ini bisa kita kejar supaya bisa tercapai. Kemudian target penanganan sampah, nah ini juga pada tahun 2020 di dalam Permen 10 itu targetnya adalah 75%. Nah, yang sampah yang bisa ditangani, kemudian tahun 2021 adalah 72%. Sehingga kalau kita melihat angka, berarti sampah yang harus kita bisa ditangani adalah 119.446 ton. Ini lumayan besar. Dan di 2021 adalah 200.000 ton. Nah, kemudian capaian pengurangan sampah di Kabupaten Sendiri pada tahun 2020 ini baru 1,99%, 2% kurang sedikit. Bahwa target yang sebesar 22% itu sangat jauh sekali. Jadi masih ada selisih 20% yang harus yang tidak mungkin kita karena sudah tahun di 2020. Kemudian untuk penanganan sampah itu kita baru di angka 26,44% pada tahun 2020, sedangkan di amanat Permen P10 itu adalah 75%. Nah, sedangkan target pengurangan di 2021 ini adalah 20%, kemudian target penanganan adalah 74%, sehingga merupakan tugas yang berat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji untuk mencapainya. Namun jika kita semua dari pucuk pimpinan sampai ke bawah, kemudian masyarakat, stakeholders, semua itu mendukung, maka insya Allah pasti bisa dengan kerja keras tentunya. Nah, kemudian capaian pengurangan ini belum bisa kita hitung, tapi karena data di 2019 ini kami belum mendapat, mungkin nanti mohon bantuan kalau ada ini. Cuman sepertinya di Provinsi Lampung ini juga sepertinya ada. Mungkin nanti kami koordinasi untuk data ini sehingga kita bisa menghitung perubahan dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga seperti yang diamanatkan oleh Permen LHP 10 2018 itu memerlukan beberapa kebijakan. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang kita susun. Yang pertama adalah peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga
dan sampah jenis rumah tangga, ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, karena memang prinsip dari pengurangan sampah tentu pengurangan dari sumbernya. Nah itu bisa dilaksanakan, ini adalah normatif sih sebenarnya, cuman dalam tindakan nyata barangkali mungkin nanti kita perlu mungkin di dalam tataran peraturan perundang-undangan itu kita harus segera menyusun baik itu peraturan daerah, kemudian peraturan bupati untuk mendukung hal tersebut. Kemudian kebijakan nasional seperti pengurangan sampah plastik itu terutama di retail ya, retail modern seperti Indomaret, Alfamart. Nah itu sepertinya bisa kita lakukan karena itu sudah program nasional, sehingga masyarakat harus wajib membayar lebih untuk plastiknya gitu. Dan apabila mereka menolak tidak diberikan plastik, sehingga itu bisa mengurangi sampah plastik dari retail-retail modern. Tentu di retail-retail tradisional itu juga perlu sosialisasi dan juga promosi yang tidak henti-hentinya, baik melalui medsos, kemudian media cetak maupun elektronik. Mungkin yang lebih minim biaya itu di medsos, karena kita ketahui medsos sekarang hampir setiap orang sudah memilikinya, dan banyak kalangan milenial yang tentu menjadi potensi kita untuk mulai mengedukasi kalangan milenial dalam pengurangan sampah. Yang kedua adalah kebijakan untuk peningkatan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, ini bisa diterapkan dengan strategi beberapa, termasuk dalam penegakan hukum, kemudian penerapan insentif maupun disinsentif, dan keterlibatan pelaku usaha. Mungkin di Kabupaten Mesuji banyak sekali industri-industri yang berada di sana, itu bisa kita ajak di dalam baik dalam pengukuran sampahnya maupun tingkat penerapan. Nah, tentu saja bisa saja di industri itu mulai kita buat misalnya surat edaran bupati tentang itu sudah lama sebenarnya, tentang pemakaian tumbler sehingga bisa mengurangi sampah aqua maupun sampah botol plastik. Nah, kemudian penggunaan tumbler, kemudian yang kedua yang wadah makanan, sehingga mereka bisa mengurangi sampah makanan, bungkus plastiknya atau bungkus kotak nasinya. Nah, seperti itu. Mungkin segera bisa dilakukan. Selanjutnya, pengurangan sampah dari sumbernya itu memang bisa diterapkan dengan strategi pemahaman masyarakat dalam upaya 3R, kemudian menerapkan sistem insentif maupun disinsentif dalam pelaksanaan 3R. Mungkin ini di bank sampah, ini mungkin bisa diterapkan. Itu koordinasi lintas sektor, perindustrian dan perdagangan, karena memang sampah banyak juga nih dari sumber perdagangan pasar, kemudian retail modern maupun tradisional. Kemudian yang keempat, kebijakannya adalah peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah. Itu bisa dilakukan dengan membentuk pengelolaan persampahan di masing-masing kecamatan, membangun sebuah lokasi pemrosesan akhir di tingkat kecamatan. Kemudian kita memanfaatkan prasarana persampahan secara optimal. Kemudian kualitas pengelolaan TPA di TPA. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu presentasi dari kami. Secara umum muatan dari
Permen P10 itu sebisa mungkin sudah tercakup di dalam dokumen ini, sehingga nanti dokumen ini nanti bisa diturunkan, maksud kami bukan diturunkan ya, maksudnya bisa dijadikan lagi menjadi peraturan daerah ya untuk pengelolaan persampahan ini. Mungkin Peraturan Bupati, Mas. peraturan Bupati ya, maaf. Mungkin di tingkat peraturan Bupati nanti bisa kita adopsi ya kebijakan dan strateginya, kemudian capaian dan target pengurangan sampah tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Itu file secara lengkap, draftnya pertama lah ini, itu sudah kami share di dalam chat. Mungkin nanti saran dan masukan Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian bisa kami tidak lanjuti, sehingga nanti mungkin pembahasan Jakstrada ini bisa dilakukan kembali dengan melibatkan OPD lain yang lebih luas. Mungkin Bapak-Bapak sekalian, atas waktu yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Bapak Sekretaris. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuli yang telah memaparkan materi terkait masalah Jakstrada Kabupaten Mesuji. Saya ulangi. Terima kasih Pak Kli yang telah memaparkan rencana dokumen Jakstrada untuk Kabupaten Mesuji. Mudah-mudahan dokumen yang sudah direncanakan ini bisa menjadi acuan kami dan segera bisa ditindaklanjuti untuk dikeluarkan perbuk terkait masalah Jakstrada. Maka daripada itu saya minta dengan teman-teman semua yang ikut kegiatan Zoom meeting bisa memberikan saran dan masukan kiranya data-data ini yang belum valid atau belum lengkap, mudah-mudahan bisa menambahkan dasar dokumen ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Yoga bisa memberikan saran dan masukan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Jakstrada ini. Nanti untuk lanjutannya mungkin bisa Pak Kabid Suswantoro dan Pak Bambang yang bisa memberikan seluas-luasnya supaya dokumen ini bisa bermanfaat untuk di Kabupaten Mesuji. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Yoga memberikan saran dan masukan yang kira-kira belum lengkap. Terima kasih Pak Sekretaris. Kedengeran ya Mas Keli suaranya? Kurang. Hah? Kurang gede. Maerot dong. Kurang panjang ya, Pak Erot. Cek. Wis. Nah, Verly ketok nggak apa-apa kowe. Udah kedengeran ya? Ya, sip. Sudah, sip. Izin Pak Sekretaris, selaku ketua tim pendamping penyusunan Jakstrada Kabupaten Mesuji, Pak Kabid Suswantoro selaku sekretaris tim pendamping, Mas Bambang dan Verly sebagai anggota, Mas Keli selaku konsultan, mohon izin. Mungkin sedikit aja ya sharing pembahasan kita kali ini, mungkin Mas Keli terkait data-data mungkin nanti ada yang berubah sedikit ya, karena kemarin penghitungan dari bendahara barang ada kontainer itu jumlahnya 14 rupanya, bukan 15. Jadi yang rusak dikurangi 1, mungkin bisa dikurangi 1. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Mas Keli, kita kan memang ditarget untuk pelaporan neraca tahun 2019-2020.
kemarin kenapa kita tidak tuntas untuk pengisian itu, penginputan di sistem informasi pengelolaan sampah nasional, karena kendala kita terkait data terkait pengurangan dan penanganan sampah. Jadi kita belum menginput data penanganan yang ada di pasar-pasar, terutama 11 pasar yang dikelola pemerintah dan pasar desa yang ada di tiap desa di Kabupaten Mesuji. Jadi hampir setiap desa di Kabupaten Mesuji dari 105 desa punya pasar desa masing-masing. Kecuali yang sudah ada pasar kabupaten ya. Itu yang kedua. Pasar desanya berapa ya, Mas? Ya, Pasar desanya ada berapa ya? pasar desa itu tiap desa ada. Tapi kan kita nggak masuk penanganan. Dan mereka juga desa nggak ada pengelolaan terkait sampahnya, hanya buang. Belum ada TPS. Jadi kita masukin pengurangan juga nggak bisa. Nah, kenapa saya kasih 11 pasar? Itu 11 pasar yang dikelola pemerintah. Dalam hal ini leading sektornya Koperindak kan. Jadi termasuk penanganan kan. Dan tiap pasar itu ada TPS, tempat penimbunan sementara lah, bukan pengolahan sampah ya. Tempat penimbunan sementara sebelum dibuang ke TPA. Nah, kesulitan kita data itu karena ya memang harus nimbang, karena harus real datanya. Kemarin kita tanya-tanya di pasar, ya mereka juga nggak ngerti kan. Berarti kita harus memang di sana per seharian untuk nimbang, nyari rata-rata data timbulan sampah pasar itu per hari. Terkait itu. Yang ketiga mungkin sharing aja. Kita kan nyusun Jaksrada 2021 nih Mas Keli. Ya. Nah, terkait strategi dan kebijakan mungkin mulai dari 2001 hingga 2025. Ya, betul. Karena nggak mungkin kita ada strategi kebijakan sebelum tahun 2001. Karena kita belum menyusun strategi dan kebijakan melalui Perbuk. Ya. Karena saya lihat Perbuk di kabupaten kota lainnya juga banyak yang gitu. Jadi mereka Perbukan 2020, mereka mulai targetnya itu di 2020 sampai 2025. Oh. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Keli. Mungkin nanti ada tambahan, saya akan mulai. Makasih, Mas Keli. Oke, terima kasih, Mas. Mohon izin, Pak Sili, apa ini langsung ditanggapi saran dan masukan dari Pak Yoga atau nunggu sumber lain? Mohon petunjuk. Ya, baik Pak. Oke, langsung ditanggapi Pak ya, biar enak. Ya Pak, jadi terima kasih atas saran dan masukannya tadi Mas Yoga. Jadi memang kita karena penyusunan Jaksrada di tahun 2021 sehingga nanti kita kebijakan dan strateginya dimulai dari tahun 2021. Mungkin di bab 4 itu kalau nggak salah itu masih tertulis ada di 2019 ya. Mungkin nanti kita hapus, kita mulai di tahun 2021. Tetapi untuk capaian, nah capaian itu kita menghitungnya mulai dari tahun 2019 karena sekarang di tahun 2021. Nah, yang data yang sudah ada tahun 2020 sehingga untuk mengetahui perubahannya itu kan tahun 1 dikurangi tahun 0 sehingga tahun 0-nya adalah tahun 2019. Tetapi saya yakin datanya ada di provinsi, nanti kami akan koordinasi sehingga target capaian perubahannya tahun 1 dikurang tahun 0 itu akan terisi. Kemudian terkait dengan data, kalau memang tadi disampaikan untuk kita real ya pengukuran
dari 11 pasar itu yang dikelola pemerintah, sedangkan sebenarnya di tiap desa itu ada kan. Mungkin dari 11 pasar yang dikelola pemerintah kita ambil sampel, misalnya dari 11 kalau 10%-nya hanya 1 atau kita ambil 30% ya kalau di dalam teori penelitian minimal 30%, sehingga paling enggak ada 3 atau 4 ya. Mungkin nanti tim kami bisalah kita jadwalkan Pak Yoga hari apa, nanti tim kami akan survei ke pasar untuk melakukan penimbangan, berarti antara 3 sampai 4 pasar. Karena pasar itu biasanya itu adalah pagi ya biasanya, berarti kita ngukurnya pagi, siang sudah selesai, mereka langsung pengumpulan sampah, mungkin siang ya berarti pengukurannya. Gitu ya Pak Yoga ya, mungkin siang, berarti kita sudah standby di pasar tersebut sebanyak 4, atau 3 atau 4 ya, berarti kita langsung pengukuran membawa timbangan, sambil mengamati pertama volume sampah, kemudian nanti jenis sampahnya kan, antara sampah organik dan anorganik, mungkin nanti akan dipilah lagi, kita timbang untuk mengetahui komposisi sampahnya. Mungkin demikian Pak Sekretaris yang bisa kami tanggapi. Mungkin nanti kita koordinasi lagi kapan waktu kita akan melakukan survei ke 3 atau 4 pasar tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Geli yang telah memaparkan ataupun menanggapi saran dan masukan dari Mas Yoga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan acuan kita. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Suswantoro selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah P3 untuk menyampaikan saran dan masukan terkait kegiatan Jakstrada ini, supaya kegiatan kita ini menjadi punya dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Suswantoro. Di sini aja Pak. Ini aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Terima kasih yang kami hormati Pak Ketua Tim Pendamping, kemudian Bapak Konsultan serta para rekan-rekan anggota Tim Pendamping. Ini rasa syukur kita artinya kegiatan ini baru bisa akan kita laksanakan, mengingat karena kegiatan ini kalau berdasarkan peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 dan timbul juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2018 tentang Jakstrada. Presiden tentang Jakstranas artinya kita dari dulu berupaya supaya dokumen ini bisa terrealisasi. Namun karena satu dan lain hal pada tahun 2021 ini telah dan dalam proses. Artinya Pak Konsultan, Pak Ketua Tim Pendamping, Pak Staf, Mas Yoga, mungkin agar realisasi dokumen ini dan menjadi acuannya ke depan, saya selaku juga sekretaris pendamping maupun kepala bidang hanya menyarankan supaya dokumen ini benar-benar bisa mendapatkan data yang valid dan akurat. Nah, untuk hal tersebut, mungkin ke depan kalau memang dipandang perlu, kita perlu koordinasi, konsultasi atau Zoom meeting juga kalau tidak bisa bertatap muka,
dengan dinas sanksi atau PD terkait kalau memang dipandang perlu. Kenapa? Karena dokumen ini kan akan menjadi acuan untuk berikutnya, sehingga bukan hanya dari antar kita, tetapi ada saran masukan dari PD terkait. Ini artinya sempurnanya dokumen yang akan kita realisasikan ini. Kemudian kami juga selaku tim pendamping, saya sekretarisnya juga, mengharapkan juga kalau memang selama ini kita belum melakukan pendampingan yang maksimal, kami cuma menyarankan kapan dan waktunya pendampingan ini mungkin harus turun ke lokasi, perlu kami dampingi, kami pada prinsipnya siap mungkin untuk bisa dampingi, tinggal bagaimana baiknya supaya dischedule-kan akan cepat kami bagus, makin cepat makin bagus. Artinya itu saja mungkin sekedar saran masukan saya selaku sekretaris tim pendamping dalam kegiatan ini dan selaku kepala bidang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sus selaku Kabid Pengelolaan Sampah yang telah memberikan saran dan masukan. Saya ulang lagi, terima kasih kepada Pak Sus Wantoro selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi acuan kita sebagai pelaksana pengelolaan sampah untuk rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Maka dari itu saya minta kepada Mas Geli untuk memberikan tanggapan langsung biar satu persatu, biar jelas apa yang disampaikan masing-masing narasumber. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya tadi dari Pak Suswanto ya, menyampaikan. Selanjutnya mungkin ini kalau draft Jakstrada ini memang baru draft 1 Pak, dan ini akan kita sempurnakan kembali. Tetapi mungkin yang perlu saya sampaikan juga Pak, bahwa memang dari beberapa jurnal yang saya lihat, penelitian-penelitian tentang persampahan, mungkin kalau mengenai jumlah sampah ya, itu bisa kita juga ambil data dari penelitian-penelitian yang sejenis, baik mengenai jumlah sampah kan bisa kita estimasi dengan rumus estimasi dari petunjuk dari Permen P10 tadi bahwa memang timbulan sampah kan. Kemudian untuk klasifikasi sampah sebenarnya memang juga bisa kita ambil dari penelitian sejenis, itu sudah banyak tuh, bisa lihat di jurnal-jurnal penelitian. Itu mungkin data-data sekunder itu juga tadi bisa juga dipakai sebagai pendekatan berapa jumlah sampahnya, kemudian nanti hitungan kita. Tetapi memang yang lebih penting untuk di dokumen Jakstrada ini adalah kalau menurut saya itu adalah kebijakan dan strateginya. Memang itu harus kita pertajam, jangan sampai memang kebijakan dan strategi yang kita buat itu hanya sekedar tulisan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Nah itu mungkin yang perlu saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira kebijakan dan strategi yang sudah kami sampaikan itu apakah bisa dilaksanakan atau memang ada masukan lain gitu yang lebih tajam gitu. Karena memang dokumen Jakstrada itu rohnya itu kalau menurut saya adalah kebijakan dan strategi, kemudian juga nanti ada target, kemudian siapa yang melaksanakan, itu kan ada yang di bab 4 ya kalau nggak salah. Jadi apakah Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas yang domainnya, atau mungkin kalau dari peraturan itu kan memang nanti DPRD kan yang harus terlibat.
karena dia sebagai legislatifnya. Mungkin nanti Dinas Perdagangan, karena dia memang leading sektor di bidang perdagangan, untuk bisa mengatur UPT-UPT-nya untuk bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam target pengurangan sampah. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya tanggapi. Kita lebih fokus nanti kepada kebijakan dan strategi mana yang bisa kita laksanakan dan mana yang tidak, sehingga itu lebih aplikatif gitu. Mungkin demikian, Pak Sekretaris. Terima kasih. Menanggapi terkait saran masukan dari Pak Suswantoro selaku Kepala Bidang. Untuk itu saya sedikit Mas Geli mungkin yang perlu saya tanyakan atau perlu saya sampaikan terkait masalah penyusunan Jakstrada ini. Mungkin perlu diketahui bahwa di Kabupaten Mesuji ini rata-rata masyarakat Kabupaten Mesuji ini selain untuk di industri ataupun perusahaan ataupun sekolahan ataupun di pasar, sampah-sampah yang ada di rumah tangga masing-masing ini rata-rata dikelola sendiri, Mas Geli. Jadi ada yang dikumpulkan terus dibakar, ada yang dikumpulkan langsung ditimbun. Itu sehingga sampah yang ada di Kabupaten Mesuji, kalaupun dihitung dari estimasi, memang agak rendah dibandingkan di kota. Kalau di kota rata-rata masyarakatnya berdomisili di komplek perumahan sehingga padat penduduk. Sehingga sampah untuk dibuang ke lingkungan mereka tidak bisa. Maka mereka hanya batas menampung, dikumpulkan di salah satu tempat atau wadah sehingga berlangganan dengan pihak retribusi yang mengelola sampah. Maka kalau dibandingkan di kabupaten lain atau di kota, Mesuji memang sangat rendah untuk pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemda utama. Tapi rata-rata memang masyarakat mengelola sampah itu untuk rumah tangga dikelola sendiri-sendiri. Yaitu tadi yang saya jelaskan bahwa ada yang dibakar, ada yang dikumpulkan terus ditimbun sebagai pupuk kompos itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dinas dinas lingkungan hidup yang menangani sampah, tentunya begitu ada sarana kendaraan, kita selama ini memang hanya satu supir, tidak ada connect sebagai tenaga kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di mungkin atau di pasar ataupun rumah tangga. Tapi kalau di rumah tangga sampai saat ini memang kita belum melaksanakan perda retribusi sampah rumah tangga. Jadi yang kami kelola memang saat ini sampah-sampah yang bangunan pasarnya milik Pemda. Tapi sampai saat ini ada 11, kata Pak Yoga selaku kasih kebersihan persampahan, ada 11 pasar. Tapi yang selama ini dikelola oleh pihak Koperindak adalah 2, yaitu pasar KTM dan pasar Simpang Pematang. Itu. Jadi kalaupun nanti kita melakukan kegiatan Jakstrada ini, ketika kita sudah ada sarana kendaraan, tentunya perlu ada penambahan tenaga kebersihan sebagai pengangkut sampah dari lokasi ke kendaraan. Ke kendaraan langsung dibuang ke TPA sebagai tempat penyimpanan akhir atau pengelolaan akhir. Itu mungkin Mas Geli untuk sementara dari saya selaku pemandu acara juga saya menyampaikan itu. Nanti untuk Mas Bambang yang terakhir untuk menyampaikan saran dan masukan yang luas karena beliau yang lebih paham mungkin itu saja Mas Geli yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tambahan sedikit. Izin Pak Sekretaris. Tambahan dikit Mas Geli ya. Terkait strategi program dan kegiatan. Nanti untuk fix-nya mungkin kita akan koordinasi atau Zoom meeting atau bisa ketemu langsung nanti dengan stakeholder terkait PU dan Bapeda. Oh iya. Dan Perindak. Terkait sementara ini kan gini, kita belum punya data terkait strategi atau program kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait penanganan sampah.
menggunakan sarana prasarana yang sudah ada gitu. Jadi kita kan bisa ngukur kekurangannya apa sih kita nanti. Nah, dilihat dari target program dan kegiatan kita tahun berikutnya atau tahun ini gitu. Selagi masih ada perubahan. Terutama kan terkait mungkin bisa dimasukkan juga kita punya namanya tenaga kebersihan. Ya. Yang 2001 ini mungkin sudah ada 8 orang di itu kan juga mereka digaji dari pemerintah daerah. Mungkin target nanti ada 10. Nah, itu penganggaran dan dananya kan penanganan itu dimasukkan. Untuk maksud saya kita punya data dulu dari sarana dan prasarana dan apa yang sudah kita lakukan. Itu nanti strategi terkait program dan kegiatannya kita bisa untuk mencapai target 73% misalkan, kita sudah berapa persen itu bisa kita atur strategi dan programnya gitu. Program kegiatannya berikutnya untuk mencapai target di tahun 2001 maupun sampai 2025. Itu aja mungkin sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Dikit lagi Mas Keli, terkait pasar tadi Pak Sekretaris bilang pasar. Sebenarnya sudah bisa masuk target penanganan yang pasar simpang. Karena kita sudah kasih sarana prasarana. 1 dump truck itu kan di situ. Jadi ngelola sampah per harinya. Dan itu juga kita sudah bisa ngitung timbulan sampah pasar per hari. Karena mereka per hari langsung angkut ke TPA. Itu ada hitungannya saya. Sudah ada catatannya. Jadi perhariannya mereka masuk TPA sehari itu berapa ton gitu per tonnya. Gitu Mas Keli. Ya, oke Mas Beda. Mungkin nanti yang sudah ada datanya mungkin bisa kita minta Mas data yang di pasar Simpang, Pematang, dan itu sebenarnya juga karena Simpang Pematang saya lihat ya Pak termasuk pasar yang ramai, mungkin juga KTM itu mungkin data dari Simpang Pematang itu bisa juga menjadi acuan atau komparasi lah buat pasar yang lain kan, sehingga secara estimasi itu sebenarnya timbulan sampah yang dikelola harusnya bisa sama gitu kan. Tapi pasar yang lain karena tidak punya sarana berarti kan dia tidak tertangani sampahnya, sehingga yang tidak punya dump truck itu bisa dikatakan sampah yang tidak tertangani. Jadi bisa kita hitung sehingga nanti untuk mencapai target tersebut berarti kan kita harus di kebijakan strateginya itu adalah pengadaan sarana prasarana, kemudian nanti di tingkat program itu kan berarti ada pengadaan sampah kan, pengadaan truk sampah tuh pastinya, karena tidak mungkin kita bisa mencapai target penanganan apabila sarana prasarananya tidak kita penuhi. Mungkin demikian Mas Yoga. Dan untuk ini dokumen ini akan kami update lagi mungkin di minggu depan Mas Yoga, mungkin bisa kita jadwalkan untuk rapat dengan OPD yang lebih luas gitu sehingga bisa cepat selesai. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih Mas Keli yang telah memberikan tanggapan atas saran dan masukan dari Mas Yoga. Untuk itu saya lanjutkan untuk saran dan masukan dari Mas Bambang langsung dari Zoom, langsung dari rumah, karena beliau tadi habis pengawasan ke kecamatan, maka beliau nggak langsung ke kantor, mungkin karena ada keperluan keluarga, maka saya minta juga bisa memberikan saran masukan terkait masalah Jakstrada tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Bambang seluas-luasnya. Ya. Luar biasa seluas-luasnya. Mau ngisi pengajian lah Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan pada moderator, yaitu Pak Sekretaris. Yang saya hormati Kabid Pengelolaan Limbah B3 dan Persampahan serta peningkatan kapasitas. Yang saya hormati Mas Yoga selaku PPTK kegiatan dan juga rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup yang berbahagia dan tidak mengurangi rasa hormat juga pada pihak konsultan. Tadi sudah disampaikan banyak hal melalui saran masukan teman-teman yang tergabung dalam tim Jaksrada. Artinya ini menyangkut masalah kebijakan strategis daerah kabupaten. Tentu tadi disampaikan tentang bagaimana agar muatan ini lebih tajam lagi. Tentu acuannya tidak jauh dari pada peraturan PP 97 tahun 2017 dan juga Permen LH nomor 10 tahun 2018. Karena ini menyangkut muatannya tidak boleh melenceng dari peraturan itu. Sehingga nanti Perbup pun juga sebisa mungkin juga ya tidak boleh berubah dengan acuan itu gitu. Sehingga dari dasar nanti dokumen ini kan outputnya juga nanti Perbup. Sehingga muatan-muatan yang ada dalam kajian ini bisa dituangkan dalam Perbup. Baik, yang pertama saya beri saran masukan. Yang pertama saya terkait masalah dokumen yang disampaikan tadi, draft tadi, yang mungkin sedikit banyaknya yang belum ada terkait masalah ruang lingkup kegiatan, ya, ruang lingkup kegiatan penyusunan Jaksrada ini tentang apa harus disampaikan sedetail, memuat apa gitu kan, sehingga ada semacam, kalau tadi kan maksud dan tujuan jelas, tapi ruang lingkup penyusunan ini apa saja gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga terkait masalah aspek ya tentu kita harus sampaikan juga, namanya dokumen kajian juga harus menyampaikan terkait masalah potensi kondisi geografis gambaran umum Kabupaten Mesuji harus disampaikan. Ini kan dokumen-dokumen yang sifatnya kita harus sampaikan secara bertahap gitu kan. Sehingga kok muncullah kebijakan atau arah strategi yang jelas setelah kita tahu kondisi geografis Kabupaten Mesuji, dari jumlah penduduknya, kemudian dari jumlah desa yang ada di kecamatan, kemudian aspek kesejahteraan masyarakat, fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonominya seperti apa, pertumbuhan ekonomi yang ada di tiap sektor, pertanian, perkebunan. Karena ini akan outputnya hasilnya adalah sampah yang akan ditimbulkan dari sektor-sektor itu gitu kan. Artinya kalau dia memang ada sampah pasar, nanti sektor perdagangan seperti apa. Ini sebagai pengantar. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga dari data itu termasuk juga tidak kalah penting adalah jenis dan komponen sampah yang dihasilkan itu apa. Sehingga nanti ketika kita sudah tahu memplotting jenis sampah yang ada, misalnya kertas berapa persentase, sampah organik, anorganik itu berapa persentase, sehingga nanti arah kebijakan strategisnya itu akan muncul dengan sesuai dengan jenis komponen ataupun jenis sampah yang dihasilkan, pun juga nanti strategi yang dilakukan terkait pengelolaannya sesuai dengan apa yang ada di Kabupaten Mesuji. Itu. Kemudian juga bab 3 arah kebijakan kabupaten pengurangan sampahnya itu saya minta di bab 3 di arah kebijakannya penanganannya seperti apa, harus detail juga. Nanti ketika di dalam kajian itu sudah mencakup detail resmi detail secara tahapan-tahapan mekanisme pengolahan, penanganannya, pengurangannya, pemilahannya, pengumpulannya, termasuk pengangkutannya. Misal untuk pengurangan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, dengan kegiatan apa, mendaur ulang sampah seperti apa, pemanfaatan kembalinya bagaimana. Nah, artinya nanti kan di Perbup itu tinggal membreakdown dari situ gitu kan. Kemudian termasuk strateginya meliputi NSPK, penguatan koordinasi seperti apa dengan siapa gitu, harus terjelaskan secara detail. Artinya LH nanti berkoordinasi dengan Koperindak atau dengan termasuk penganggarannya dengan dinas mana, termasuk TPA dengan dinas PU atau mana. Ini harus ada sasaran orang per orang yang memang harus untuk memudahkan kita koordinasi dalam mengatur strategi. Pun juga dengan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan juga harus masuk BIMTEK, sosialisasi, karena saya juga perlu penambahan yang harus dilakukan dalam hal penanganan sampah, karena hitungan kita
di dalam need assessment kebutuhan misalkan tadi sampaikan Mas Yoga kan bahwa amrol kita misalkan idealnya dalam menangani sampah dengan kapasitas yang dihasilkan jumlah total misalkan di dalam timbulan sampah di tahun 2018 itu misal 72.000 ya, 72.793 ton. Artinya dengan kapasitas segitu sarana prasarana yang dimiliki saat ini kita hanya mampu mengambil timbulan sampah kalau satu asumsi saja 3 kali pengangkutan dalam sehari 3 amrol misalkan. Tentu dari sekian ribu ton itu hanya mencangkup berapa ton, 52 ton per hari sehingga kalau 3 kali pengangkutan. Nah, sementara sampah yang dihasilkan itu sekian ratus ton per hari gitu. Sehingga sebanyak sisanya 150 ton itu sampah per hari belum terangkut ke TPA. Artinya perlu penambahan armada di situ. Artinya ini bicara permasalahannya kita gitu. Maka kenapa kita tuangkan dalam kebijakan itu supaya kepala daerah itu memahami bahwa memang dengan idealnya Kabupaten Mesuji itu membutuhkan sarana prasarana misalkan kalau dia semua untuk mencakup 7 kecamatan idealnya minimal masing-masing kecamatan sudah ada amrol kapasitas 12 ton misalkan. Kemudian juga kontainer untuk idealnya ya kita hitung muatannya katakanlah kapasitas 60 ton berarti 15 unit lah. Artinya di situ ada semacam tren semacam simulasi untuk perhitungan misalkan kalau kapasitas sekian ribu ton berarti kan kalau kita muat sekian berarti kan armada kita harus sekian, butuh sumber sekian. Sehingga arah strateginya jelas tuh. Armol sebanyak sekian unit, kekurangannya selama yang bisa digunakan hanya 3 atau 2 unit. Nah, itu menjadi sebuah catatan yang harus bisa dituangkan dalam dokumen. Kemudian bab 4 saya mungkin menyoroti terkait pelaksanaan Jaksarda mungkin dengan melakukan pemantauan dan evaluasi itu juga perlu dituangkan. Artinya ketika kebijakan ini disusun, kemudian dilaksanakan perlu ada semacam pemantauan dan evaluasi oleh tim lah. Bagaimana evaluasi mekanisme pemantauannya, itu melibatkan siapa saja, kemudian masukan masalah pendanaan, masalah penyelenggaraan Jaksarda dari mana sumbernya. Artinya termasuk strateginya untuk bagaimana apakah APBN atau APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang memang berlaku. Baru nanti yang bab kelima bisa muncul saran kesimpulan dan saran. Artinya ada rekomendasi yang bisa menjadi penguat bagi dokumen Jaksarda ini sehingga ini bisa dipahami oleh pemangku kebijakan seperti kepala daerah. Mungkin itu sementara. Terima kasih Pak Sekretaris. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bambang yang telah memberikan saran dan masukan terkait masalah penyusunan dokumen Jaksarda. Ini memang banyak sekali yang disampaikan Mas Bambang tadi terkait masalah saran dan masukannya. Mungkin Mas Kli bisa memberikan tanggapan terkait masalah saran dan masukan dari Mas Bambang. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Kli. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk baik yang pertama tadi ruang lingkup, ruang kegiatan ya, nanti akan kami tambahkan. Mungkin kami akan tambahkan lagi mengenai sistematika penulisan itu juga bisa ditambahkan. Dan aspek gambar wilayah ya, wilayah Mesuji mungkin kalau menurut saya sih bisa juga dimasukkan, tapi lebih dititik beratkan kepada jumlah penduduk, kemudian jumlah pasar karena dia adalah penghasil sampah, jumlah sekolah karena dia juga masuk juga dia penghasil sampah juga, dan kemudian industrinya, kemudian pasar, kemudian sekolah, industri, kemudian beberapa tempat perumahan ya, tapi kalau di Mesuji mungkin perumahan maksudnya klaster gitu mungkin masih sedikit ya barangkali. Rusun masuk rusun. Ya, oke. Ya rusun karena dia juga termasuk penghasil sampah.
Jadi beberapa titik penitik beratan kita itu kan kita ke penghasil sampahnya, di mana yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga berkaitan dengan karakteristik sampahnya kan, komposisi organik, anorganik, nanti dipilah lagi yang organik apa, yang anorganik apa. Nah, kemudian apa namanya, kebijakan dan strategi itu tentu akan mengakomodir daripada gambaran umum wilayah yang nanti kita apa namanya jelaskan di dalam dokumen. Tentu kalau saya lihat sih memang kalau dari sarana prasarana itu dump truck-nya tadi sedikit ya, dump truck-nya itu kan berarti apa namanya banyak sampah yang menjadi tidak tertangani itu, sampah yang maksudnya sampah tidak dikelola, gitu kan. Kalau yang sampah yang dikelola itu kan maksudnya penanganan sampah ya, jumlah penanganan sampah menjadi lebih kecil. Jadi memang strateginya tadi nanti ada penambahan sarana prasarana itu kan berdasarkan nanti jumlah pasar, dia bisa mengcover berapa, kemudian yang sumber-sumber penghasil sampah. Nah, itu juga kemarin saya lihat ada bentor, tapi memang di dalam dokumen belum kami masukkan. Nanti kami minta data dari Mas Yoga jumlah bentor, karena selain armada truk kan juga ada bentor ya untuk pengangkutan sampahnya. Jadi jumlah penanganan sampahnya itu bisa naik nanti kita jumlahnya dengan adanya jumlah penambahan armada. Kemudian tadi yang disampaikan Pak. Izin sekali, nanti bentor sama gerobak sampah kita kasih datanya. Oh iya, siap. Sama fasilitas kesehatan juga ya terkait penanganan sampah. Oh ya, Fasiankes Puskes, itu. rumah sakit. Fasiankes, oh iya, karena terkait dengan ini ya, 5B3 ya. Kantor-kantor. Sampahnya, Mas. Sampahnya. Oh iya, karena ini sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Oke. Mungkin nanti bisa minta tolong di-share Mas data tentang tadi bentor, kemudian sarana yang lain tadi, sehingga kita bisa apa namanya memetakan jumlah penanganan sampahnya gitu. Sehingga nanti di tahun 2022 itu kita bisa merencanakan penanganan sampah itu bisa lebih naik angkanya. Oke, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan terkait dengan masukan tadi. Ini akan kita kebut, sehingga mungkin nanti di minggu depan lah itu bisa rapat yang kedua melibatkan OPD yang lebih luas, sehingga dokumen ini bisa lebih mengerucut. Dan terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada Pak Sekretaris. Dari chat Mas Bambang mungkin bisa Mas Kali. Oh iya, chat Mas Bambang ya. Chat Mas Bambang tadi, ya yang pertama mungkin sudah kami tanggapi yang tadi. Kemudian yang kedua, chat yang kedua ini estimasi kebutuhan sarana prasarana sampah ya. Kalau untuk estimasi timbulan sampah itu sudah ada di bab 1, bab 2 maksud kami, itu kan untuk tahun 2022-2023 itu kita sudah hitung estimasi timbulan sampahnya, tapi memang itu masih bersifat umum dan belum terbagi ke dalam spasialnya. Jadi misalnya di beberapa kecamatan itu kan belum bisa kita pilah-pilah. Pasti jumlah kecamatan, jumlah penduduk di kecamatan tertentu ada yang lebih tinggi, sehingga nanti pasti armadanya juga harus lebih banyak. Mungkin ada yang jumlah kecamatan yang lebih sedikit penduduknya, artinya jumlah timbulan sampah kan pasti lebih sedikit, sehingga armadanya juga lebih sedikit. Mungkin itu yang spasialnya. Mungkin demikian jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Geli yang telah memberikan tanggapan terkait saran dan masukan dari teman-teman semua. Ini sedikit perlu saya
tambahkan Mas Gili, yaitu mengenai pengelolaan sampah atau penanganan sampah. Memang Kabupaten Mesuji ini belum maksimal karena kita juga belum punya dasar yang kuat untuk mengelola itu. Dan perlu banyak juga sekali yang perlu kita butuhkan sarana dan prasarana kendaraan terutama. Itu yang pertama. Kedua juga memang jalan kita ini rata-rata masih menyusahkan kendaraan untuk Kabupaten Mesuji. Itu rata-rata. Jadi jangkauannya memang sulit, tetapi untuk saat ini juga Kabupaten Mesuji baru ada 1 TPA yang mengelola sampah atau menampung sampah di TPA kita di Kabupaten Mesuji, itu baru 1, dan direncanakan untuk lokasi memang sudah ada. Lokasi kita calon TPA yang satunya yaitu di wilayah Kota KTM, Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Mesuji Timur, itu ada di desa di Tanjung Menang. Tapi sampai saat ini juga baru lokasi saja yang ada dan sudah dipagar. Tapi saat ini juga karena mendesak pasar KTM di Mesuji Timur atau di KTM ini perlu penampungan sampah, untuk sementara dijadikanlah tempat penampungan. Tapi sebaiknya juga ini, kalau menurut saya, ini pengamatan saya, karena wilayah Kabupaten Mesuji ini ada 7 kecamatan, kalau melihat jangkauannya jauh-jauh seperti ini, mungkin bisa saja dilakukan pembuatan TPA itu di masing-masing kecamatan, supaya semua pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Mesuji, terutama sampah rumah tangga, terus sampah industri, terus sampah toko ataupun supermarket ataupun swalayan, kalaupun ada direncanakan, terus rumah sakit atau puskesmas ataupun sekolahan ini memang banyak rata-rata dikelola masing-masing individu. Jadi belum semuanya dikelola oleh kabupaten, karena itu tadi dasar kita juga belum ada yang memperkuat untuk mengelola sampah yang ada di Kabupaten Mesuji. Mungkin itu saja Mas Gili saran dan masukan saya. Nanti ini juga perlu ditambahkan tanggapan supaya kawan-kawan juga bisa mendengarkan atas masukan dari kami. Terima kasih Mas Gili untuk saran dan masukannya. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Di Kabupaten Mesuji apakah sudah ada Pokdarling Pak, kelompok sadar lingkungan? Sebagian udah Mas. Sebagian sudah ya? Secara di beberapa desa itu ada, tapi kan secara efektivitas kegiatannya belum maksimal. Artinya memang perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan. Dengan kalau mereka kan kita upayakan waktu pas momen-momen tertentu saja Pokdarling itu. Tapi ada beberapa desa yang sudah punya. Tapi itu bisa dimasukkan ke strategi juga terkait pembentukan Pokdarling, kelompok sadar lingkungan tentang pengelolaan sampah itu masuk. Bisa jadi, karena kan nanti outputnya juga nanti harapannya bisa kita masukkan dalam penghargaan Kalpataru. Itu kan salah satu bagian dari penilaian juga, nanti Pokdarling ini kita arahkan ke sana. Kalau memang sudah ya memang perlu tadi ada bahasa edukasi, ada bahasa bimbingan teknis, karena kan menangani sampah ini kan nggak secepat yang kita mau, artinya nggak bisa instan gitu. Makanya memang harus ada pembinaan. Makanya dengan Jakstrada ini nanti diharapkan juga LH melalui bidang terkait ya bisa memberikan edukasi yang maksimal gitu terkait kebijakan anggaran, kebijakan strategi kegiatan seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau ada data tentang data Pokdarling yang sudah ada, kami bisa di-share ke kami. Maksud kami gini, jadi Pokdarling ini akan kita masukkan ke dalam salah satu kebijakan dan strategi terkait dengan optimasinya. Jadi memang nanti artinya gini, sampah-sampah yang ada di suatu desa tersebut mungkin bisa dikelola oleh Pokdarling, terutama yang sampah yang bisa di-reuse atau dimanfaatkan. Karena nanti memang perlu diedukasi sehingga sampah-sampah yang bisa di-reuse atau dimanfaatkan yang bernilai ekonomis itu bisa diambil oleh Pokdarling dengan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga nanti sampah-sampah yang ada di desa tersebut
misalnya sumbernya dari sekolah atau mungkin dari industri, mungkin dari pasar. Nah itu bisa Pokdarling ini bisa menyumbang angka pengurangan sampahnya, maksud saya begitu. Jadi yang nanti bisa diangkut ke TPA itu hanya sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi secara ekonomis, mungkin seperti daun dan sebagainya. Tapi yang sampah-sampah yang bisa diambil manfaatnya seperti botol, kemudian mungkin karet, karena maksudnya ban karet atau dan lain-lain itu kan masih bisa bernilai ekonomis, sehingga Pokdarling ini bisa membiayai operasionalnya sendiri gitu maksud kami. Jadi kita berusaha untuk mendorong hal itu. Dan tentu kita pemerintah daerah untuk mendorong itu dengan pendampingan dan regulasi tertentu yang bisa mendukung mereka. Dan apabila mereka bisa menggandeng dunia industri, kemudian pasar, sekolah, artinya sampah yang bisa diambil, nah itu kan bisa lebih banyak, sehingga angka jumlah sampah yang ditangani, nah itu bisa naik, nah, sehingga target pengurangan sampah pada tahun 2022 itu bisa tercapai gitu. Karena target dari Permen 10 itu cukup besar kan, kita lihat sampai 70%. Mungkin demikian, Pak Sekretaris, Mas Bambang, Pak Yoga, Pak Kabid Suwantoro, mungkin nanti bisa di-share data-data tentang Pokdarling ini, yang bisa menambah untuk bahan kebijakan dan strategi yang bisa kita adopt. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Geli yang telah menanggapi dari saran dan masukan dari teman-teman semua. Apakah memang saya tawarkan dari teman-teman semua, apakah masih ada saran dan masukan yang perlu disampaikan, karena ini waktunya juga sudah sore. Kalaupun memang masih ada saran dan masukan, ini waktu kami persilakan. Gimana Pak Sus, Pak Yoga, Pak Bambang? Ya, terkait Pokdarling tadi yang disampaikan Mas Geli, kita memang belum ada secara SK resmi yaitu Pokdarling itu. Memang harus ada tim untuk survei lagi apakah itu masih aktif atau enggak gitu kan. Yang terpenting kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pemulung ya, itu juga bagian dari ini juga lah ya. Untuk strategi pengurangan sampah itu. Kayak pengepul sampah yang katakanlah yang dia jadi agen itu juga bisa jadi data juga untuk pengurangan sampah gitu kan. Itu masuk juga itu sebenarnya. Iya, betul, Mas. Jadi kita belum data itu juga. Makanya perlu survei ke lokasi gitu kan, di titik-titik yang memang tentu di masing-masing kecamatan mungkin ada yang pengepul sampah itu yang dia terima dari pemulung, baik itu kardus, besi atau segala macam atau kertas itu memang kita belum punya data itu. Mungkin itu kan karena bagian dari pengurangan juga yang mereka lakukan upaya secara mandiri gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk Pokdarling harus ada ya kita harus ngecek lagi ke lokasi apakah masih jalan atau enggak gitu kan. Mungkin itu Pak Sekretaris. Ya, mungkin gini Mas Bambang, itu walaupun belum ada SK, mungkin nanti bisa kita kasih keterangan sudah ada SK, ini belum ada SK gitu. Jadi kita hanya mendata Pokdarling yang ada gitu, sehingga yang belum ada SK mungkin nanti tahun depan mungkin bisa di-SK-kan. Nah, kemudian untuk yang tadi yang merongsokan itu ya, itu memang salah satu penyumbang pemanfaatan sampah itu angkanya. Karena mungkin saran kami mungkin bisa kita buat ini ya, grup WA gitu. Jadi mungkin Mas Yoga kan mungkin punya data beberapa pelapak atau apa. Nah itu bisa dibuat grup WA. Mas Yoga agen itu. Informasi itu bisa cepat tersampaikan. Bisa jadi agen kalau gitu saya. Kita yang punya data untuk yang pemulung di tingkat TPA ya. Kita punya itu datanya. Per bulannya ada itu timbangan. Ya. Kalau untuk yang pengepul atau pelapak
tingkat pribadi mandiri kita nggak punya. Oke. Ya. Jadi maksud kami nanti grup WA itu kita bisa share program-program pemerintah kita gitu untuk pengurangan. Mungkin kita bisa mendapat data juga dari mereka gitu, berapa yang bisa dikurangi gitu sampahnya. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Ya, mungkin untuk Pop Darling ya kita belum Mas ya, belum terkait selain strukturnya, mungkin aktivitasnya juga kita belum masih mungkin perlu di cross check lagi. Mungkin yang bisa dipakai mungkin kegiatan di Adiwiyata. Siswa-siswi sadar lingkungan mungkin yang menggunakan sampah sebagai didaur ulang untuk digunakan lagi kembali gitu. Dari botol, sampah plastik, mungkin itu ada Adiwiyata, ada hasil karyanya juga ada, mungkin itu bisa dimasukkan. Sama mungkin Mas Bambang Pramuka mungkin bisa juga ya. Ya, saya Kalpataru. Kalpataru ya. Itu Bank yang udah sampah jelas. sekolah juga ada di bank sampah sekolah. Bank sampah sekolah terkait sekolah di Wiyata. Pak Sus yang paham. Di Wiyata. Pak, paham lah Pak. Izin Pak Geli. Jadi memang Kopdarling di Kabupaten Mesuji ini sebenarnya ya nggak tercatat, tapi sebenarnya ada sih Pak, Mas Geli. Contohnya pemulung itu banyak sekali kita ini sebenarnya. Dia selain pemulung juga dia agen-agen yang keliling, kadang-kadang menawarkan jasanya menawarkan kepada rumah-rumah ataupun toko jika ada sampah plastik ya, berupa bekas minuman mineral, terus kardus ataupun besi-besi ataupun aki, itu memang banyak sebenarnya. Kalau berbicara masalah Kopdarling itu ada, saya pernah sendiri melihat dan pernah juga menjual yang namanya sampah rumah tangga. Jangan ketawa Mas Bambang. Ya, besi tua ada nggak? Besi tua Pak. Jadi daripada kami buang sia-sia nggak ada hasilnya ya saya kumpulkan, saya jadikan nambah mata pencaharian, beli rokok jadilah itu. Jadi memang ada Mas Geli kalau terkait masalah Kopdarling ini. Cuman ya itu tadi kita belum terdaftar mereka-mereka yang punya berlangganan itu. Itu keduanya juga memang ada juga yang seperti kelompok duta lingkungan juga di sekolah-sekolah itu juga ada yang peduli dengan lingkungan, mengumpulkan sampah-sampah plastik dengan kegiatan-kegiatan Adiwiyata atau sekolah Adiwiyata itu juga ada sebenarnya. Mereka kita sarankan kepada sekolah-sekolah agar plastik-plastik bekas minuman mineral itu dikumpulkan, jangan sampai dibakar ataupun dibuang sembarangan, atau yang ada nilai ekonomisnya kita sarankan kepada sekolah-sekolah itu. Itu kegiatan sekolah Adiwiyata yang ada di Kabupaten Mesuji. Mungkin itu Mas Geli saran dan masukan saya, tambahan aja. Nanti kalau memang dari kawan-kawan sudah nggak ada, nanti kita tutup sama-sama. Untuk itu saran dan masukan saya itu aja Pak Mas Geli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dibacakan notulennya Pak. Nanti bisa kita akomodir Pak. Pak Poli? Notulennya dibaca nih. Ada yang kurang nggak itu? Notulen. Baca. Ditulis nggak? Ada. Ya nanti disampaikan ke konsultan itu biar poin-poinnya yang dicatat itu. Konsultannya siapa ini? Agen lapak atau Mas Li? Iya, Pak Pur itu loh. Ngumpul ke besi tua. Pak Pur kalau ini kardus kan? Kardus toh. Kalau Pak Sus janda tua mah Pak. Gimana Mas Li? Halo. Sudah cukup ya Pak berarti?
Cukup mungkin Mas Keli? Cukup. Mas Kli, ada saran masukan ke kami nggak? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Sama tambahan dikit Mas Oh, ini Keli. tambahan lagi nih. Oh ya, Mungkin nanti dibantu kan terkait pelaporan neraca 2001 semester 1 semester 2-nya ya. neracanya ya. Oh ya, Ya, pelaporan neraca kan terkait ini juga. oh Karena ya. pasti kita harus punya data itu kan. Ya. Oke. Bisa ditutup Pak Silvi? Ya. Ya. Terima kasih Mas Keli yang telah memfasilitasi kami untuk memberikan saran dan masukan. Jadi mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan Jakstrada di Kabupaten Mesuji. Karena selama ini kita memang ditunggu-tunggu dari termasuk di seluruh Indonesia ini, kita termasuk urutan yang keberapa itu sebanyak 130 atau 145 lebih kabupaten yang belum melaksanakan Jakstrada, dan termasuk Kabupaten Mesuji ini termasuk urutan yang ke-6 kalau nggak salah yang belum melaksanakan kegiatan Jakstrada. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita bisa melaksanakan pengelolaan sampah berdasarkan Jakstrada ini. Jadi saya selaku pemandu acara Pak Kli, apabila saya memimpin rapat ini ada kekurangan atau kesalahan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf, dan saya akhiri dan saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.